Oke, selamat datang di podcast Binakes, bincang bareng tenaga kesehatan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, khususnya di bidang tenaga kesehatan dan di teknik biomedis itu sendiri. Nah, topiknya ini yaitu etika profesi dan profesionalisme. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sebagai pembawa acara. Saya Muhammad Aulia Bahtiar dengan NIM 122430062 dari program studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Nah, hari ini kita akan membahas terkait penerapan etika profesi, profesionalisme, serta pelanggaran etika yang mungkin saja terjadi di bidang tenaga kesehatan ataupun di teknik biomedis. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat menarik nih, yakni Bapak Busro Rais yang telah hadir di sebelah saya, seorang profesional di bidang surveillance epidemiologi yang saat ini masih aktif bekerja di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Pelabuhan Panjang, Wilker, Blok Semaka. Selamat datang untuk Bapak Busro Rais. Terima kasih. Nah, untuk membuka pembicaraan pada podcast kali ini, saya akan bertanya nih tentang dasar etika profesi sebelumnya. Menurut Bapak sendiri ini, apa sih yang Bapak ketahui tentang etika profesi dalam bidang tenaga kesehatan? Dan apa saja sih yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan itu dalam menjaga etika profesi mereka dalam bekerja sehari-hari? Terima kasih atas kesempatan waktunya. Berkaitan dengan etika profesi untuk tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan itu dasarnya untuk pelayanan untuk semua masyarakat. Jadi harus mempunyai skill, kemampuan, dan etika. Nah, sekarang etika itu berkaitan dengan profesi tenaga kesehatan. Itu pada dasarnya etika itu pedoman perilaku yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga kesehatan untuk bisa melindungi kepada masyarakat dan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Gitu. Untuk etika profesi sendiri begitu. Kalau jadi setiap tenaga kesehatan berdasarkan teknik dan background pendidikan, kemudian jurusan, masing-masing mempunyai profesi dan etika sesuai dengan perkembangan yang ada. Oh, sangat menarik ya. Berarti jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak dalam menjaga etika dan profesi itu. Dalam bekerja sebagai tenaga kesehatan sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara tentang teknik biomedis nih, apakah sebelumnya Bapak sudah mengetahui nih apa itu teknik biomedis dan bagaimana sih penerapan teknik biomedis ini dalam dunia medis gitu Pak? Berkaitan dengan teknik biomedis yang rekan-rekan mahasiswa kuasai untuk diambil jurusannya, karena etika profesi itu di kesehatan mencakup semuanya, termasuk teknik biomedis itu. Biomedis karena sebagai pelayan kita harus mempunyai apa? Pertama, otonomi untuk menghormati hak-hak orang lain di etika profesi itu. Kemudian berkaitan dengan berbuat baik, kemudian keadilan, tidak merugikan pasien, kejujuran, menepati janji, dan kerahasiaan dalam melaksanakan pelayanan. Yang terakhir, akuntabilitas, jadi kejujuran dalam melaksanakan pelayanan. Sehingga kaitannya dengan profesi tenaga kesehatan dengan teknik biomedis itu sangat erat hubungannya untuk diaplikasikan dalam kegiatan dan pekerjaan di masyarakat nanti. Nah, kalau misal kita bicara tentang profesionalisme nih Pak, pasti kan ada tantangan tersendiri nih Pak yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam menerapkan etika dan profesi ini. Nah, dalam pengalaman Bapak sendiri ini, ada nggak sih Pak contoh pelanggaran etika yang sering terjadi di dunia tenaga kesehatan yang dapat terjadi juga di bidang teknik biomedis itu tersebut Pak? Kalau pelanggaran yang berkaitan dengan etika profesi biasanya berkaitan dengan SOP yang harus dilaksanakan. Jadi
seseorang melanggar karena dia tidak melaksanakan SOP atau mungkin tidak melaksanakan aturan-aturan yang ada di sebagai tenaga kesehatan tersebut. Itu yang biasa terjadi untuk terjadi pelanggaran di tenaga kesehatan. Tapi kalau sebagai tenaga kesehatan, apabila dia juga menguasai profesinya sesuai dengan profesinya dan dia selalu ingat dengan etika profesinya, insya Allah tidak akan terjadi pelanggaran. Itu. Jadi sangat penting ya Pak, jadi untuk kita memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan banyak pihak. Nah, di sisi lain tuh Pak, bagaimana sih Pak cara tenaga kesehatan itu agar menjaga profesional untuk menghindari pelanggaran etika tersebut? Dan apakah cara tersebut tuh juga relevan dan dapat diterapkan di teknik biomedis itu Pak? Sangat relevan, karena apa? Karena etika profesi itu mencakup keseluruhan, hingga contohnya dalam melaksanakan program atau melaksanakan teknik pembuatan alat di bagian biomedis itu kan harus sesuai dengan profesinya. Untuk alat yang speknya untuk pemeriksaan apa harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya harus dipenuhi. Kemudian berkaitan dengan integritas sebagai tenaga biomedis juga harus punya integritas yang tinggi sebagai menjunjung keadilan dan mengutamakan kesejahteraan pasien. Kemudian bisa juga untuk saling kolaborasi antara tenaga medis satu dengan tenaga medis yang lain untuk menjadi tim kerja yang baik gitu. Oke, mungkin dapat disimpulkan dari podcast kali ini, setelah mendengar wawasan dari Bapak Busro Rais, saya semakin paham nih pentingnya menjaga etika profesi dan profesionalisme dalam dunia tenaga kesehatan, terutama di bidang teknik biomedis itu sendiri. Nah, seperti yang Bapak Busro jelaskan tadi, menjaga etika bukan berarti hanya soal aturan, tapi juga soal integritas dan tanggung jawab terhadap pasien. Pelanggaran etika memang bisa terjadi kapan saja. Jadi kita perlu terus menjaga standar profesionalisme di setiap tindakan kita. Terima kasih banyak Pak atas wawasan yang luar biasa ini. Sebelum kita mengakhiri, apakah dari Bapak ada pesan-pesan untuk yang disampaikan kepada teman-teman tenaga kesehatan, khususnya yang berada di bidang teknik biomedis, gitu Pak? Untuk pesan, karena profesi tenaga kesehatan itu melekat pada setiap tenaga kesehatan itu sendiri, hingga tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaan. Jadi setiap tindakan yang akan kita laksanakan harus kita junjung tinggi, dari rasa tanggung jawab, kemudian rasa kemanusiaan, rasa empati, kemudian kita mempunyai integritas yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa untuk kesan-kesan yang bagi rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mungkin kurang lebihnya dari saya penyampaiannya, jika ada kurang-kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri Pak untuk podcast kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.